Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Sylvia Agustina, NIM 2002311000023 dari kelompok 6. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang inflasi dan pengangguran. Definisi inflasi. Inflasi secara umum diartikan sebagai kenaikan harga umum secara terus-menerus selama dalam suatu periode tertentu. Jika harga sebagian yang mengalami kenaikan harga, itu bukan inflasi. Jenis-jenis inflasi. Jenis inflasi dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan sifatnya dan berdasarkan sebabnya. Jenis inflasi berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi 4, yaitu inflasi merayap, inflasi menengah, inflasi berat, dan inflasi sangat tinggi. Inflasi merayap atau creeping inflation yaitu inflasi yang besarnya kurang dari 10%. Lalu ada inflasi menengah atau galloping inflation, yaitu inflasi yang besarnya di antara 10-30% per tahun. Ditandai oleh naiknya harga-harga secara cepat dan relatif besar. Yang ketiga ada inflasi berat atau high inflation, yaitu inflasi yang besarnya 30% sampai 100% per tahun. Yang keempat, ada inflasi sangat tinggi atau hyperinflation, yaitu inflasi yang ditandai oleh naiknya harga secara drastis hingga 4 digit atau di atas 100%. Inflasi berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi dua, yaitu demand pull inflation dan cost push inflation. Yang pertama ada demand pull inflation. Inflasi ini timbul karena adanya permintaan keseluruhan yang tinggi di satu pihak. Di pihak lain, kondisi produksi telah mencapai kerja full. Akibatnya, sesuai hukum permintaan, bila permintaan banyak tapi penawaran tetap, maka harga akan naik. Yang kedua ada cost push inflation. Inflasi ini disebabkan turunnya produksi dapat terjadi karena tidak efisiennya perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Solviria Pujiastuti, NIM 2002311000024 akan menjelaskan tentang solusi dan teori inflasi. Solusi untuk mengatasi inflasi. Setiap negara pasti akan mengalami inflasi. Tentunya hal ini tidak dapat dihindari, namun dapat diperlambat dengan cara 1. Menghemat pengeluaran pemerintah, 2. Menaikkan tarif pajak, 3. Kenaikan operasi pasar terbuka. Teori inflasi ada 3, teori kuantitas, teori Keynes, teori struktural. Teori kuantitas yaitu tingkat harga ditentukan oleh jumlah uang yang beredar. Teori Keynes yaitu keinginan memenuhi kebutuhan secara berlebihan. 3. Teori struktural yaitu produsen tidak dapat mengantisipasi kenaikan permintaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Inayah, NIM 2002311000025. Di video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang penyebab dan dampak dari inflasi. Simak video saya kali ini. Yang pertama adalah penyebab kenapa inflasi itu bisa terjadi. Nah, yang pertama adalah inflasi tarik permintaan. Itu yang menyebabkan terjadinya inflasi. Kenapa? Karena tingkat pengangguran yang rendah akan menarik inflasi ke atas. Yang kedua, inflasi dorongan biaya. Dikarenakan naik turunnya inflasi karena guncangan penawaran yang membeludak, sehingga inflasi bisa terjadi di situ. Dan yang ketiga adalah inflasi yang diimpor. Inflasi yang diimpor itu juga termasuk penyebab dari inflasi itu terjadi. Dikarenakan ketika harga impor meningkat, harga semua barang dan jasa ikut meningkat. Nah, dari penyebab naik turunnya inflasi tersebut bisa menimbulkan dampak terhadap ekonomi masyarakat. Di antaranya adalah yang pertama,
berubahnya pendapatan masyarakat. Yang kedua, turunnya minat masyarakat untuk menabung. Yang ketiga, dampak terhadap kalkulasi harga pokok. Ketiga dampak tersebut itu sangat berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Furin Indayah, NIM 2002311000026. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengangguran, baik itu definisi maupun jenis-jenisnya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang apa sih itu pengangguran. Nah, pengangguran adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan atau belum berusaha mencari pekerjaan, serta tidak ataupun belum mendapatkan pekerjaan pada tingkat upah yang berlaku. Kategori orang yang menganggur biasanya mereka yang tidak memiliki pekerjaan pada usia kerja dan masanya kerja. Dengan kata lain, angkatan kerja yang sudah memasuki usia produktif pada usia 15 tahun sampai 64 tahun, di mana mereka sudah siap dan mau mencari pekerjaan, tetapi mereka belum terserap oleh permintaan kerja, sehingga mereka dapat dikatakan sebagai pengangguran. Kemudian, syarat atau orang dapat dikatakan sebagai pengangguran apabila 1. Mereka sedang tidak bekerja, tetapi sedang mencari pekerjaan. Nah, di sini mereka sudah berusaha mencari pekerjaan, tetapi mereka belum terserap oleh permintaan kerja. Misal, mereka sudah memasukkan lamaran kerja ke berbagai perusahaan, tetapi perusahaan itu tidak menerimanya, jadi mereka dapat dikatakan sebagai pengangguran. Kemudian, yang kedua, mereka tidak memiliki pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan. Nah, latar belakang ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, misal karena hambatan keadaan fisik maupun keadaan kejiwaan, sehingga tidak memungkinkan mereka untuk bekerja. Yang ketiga, mereka sedang mempersiapkan usaha baru. Nah, jadi mereka dikatakan sebagai pengangguran karena mereka masih mempersiapkan, belum memulai. Yang terakhir, yang keempat, yaitu mereka sudah mendapat pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Jadi, mereka sudah diterima interview, tetapi bekerjanya itu masih 3 bulan lagi. Jadi, mereka masih dikategorikan sebagai pengangguran. Next, pembahasan mengenai tingkat pengangguran. Nah, tingkat pengangguran adalah istilah yang menunjukkan pengangguran di suatu daerah, kota, maupun negara. Rumus untuk menghitung tingkat pengangguran yaitu jumlah pengangguran dibagi angkatan kerja dikali 100%. Next, masuk ke pembahasan mengenai apa saja sih jenis-jenis pengangguran. Jenis pengangguran berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 3, yaitu pengangguran terbuka, setengah pengangguran, dan pengangguran tersembunyi. Pertama, pengangguran terbuka. Nah, pengangguran terbuka adalah keadaan orang yang sama sekali tidak bekerja dan sedang berusaha mencari pekerjaan. Pada umumnya, hal ini terjadi karena banyaknya angkatan kerja, tetapi kesempatan kerja yang ada sedikit. Sehingga ada sebagian orang yang kesulitan mendapatkan pekerjaan. Biasanya, orang yang menganggur adalah mereka yang memiliki produktivitas nol atau bahkan negatif. Hal ini terjadi karena tidak adanya lapangan pekerjaan dan ketidaksesuaian antara kesempatan kerja dengan latar belakang pendidikan. Nah, hal inilah yang menyebabkan adanya pengangguran terbuka. Kemudian yang kedua, setengah pengangguran, yaitu kondisi di mana tenaga kerja yang bekerja tidak optimum dilihat dari jam kerjanya. Dengan kata lain, misalnya, dalam seminggu mereka hanya bekerja 10 jam atau 20 jam. Nah, dari situ dapat dilihat jika produktivitasnya berkurang, sehingga mereka dapat dikatakan sebagai setengah pengangguran. Dan yang ketiga, pengangguran tersembunyi, yaitu
kondisi di mana adanya ketidaksesuaian antara pekerjaan yang dilakukan dengan potensi dan bakat serta kemampuan yang dimiliki. Nah, ketidaksesuaian ini dapat berpengaruh pada produktivitas kerja yang rendah, sehingga pengangguran ini memang terlihat memiliki pekerjaan, tetapi mereka hanya memberikan kontribusi yang sangat kecil. Next, jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Pengangguran ini dibagi menjadi 6, yaitu pengangguran siklikal, pengangguran struktural, pengangguran friksional, pengangguran sukarela, pengangguran musiman, dan pengangguran teknologi. Yang pertama, pengangguran siklikal, yaitu pengangguran yang terjadi sebagai akibat naik turunnya kondisi perekonomian di suatu negara. Nah, kondisi perekonomian yang berubah bisa menyebabkan tenaga kerjanya pun ikut berubah. Reformasi tenaga kerjanya ikut berubah. Sehingga hal ini dapat menyebabkan banyaknya pengangguran, yaitu pengangguran siklikal. Yang kedua, pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang terjadi karena adanya perubahan struktur perekonomian di suatu negara. Misalnya, negara A perekonomiannya bergelut pada sektor agraris seperti petani dan lain sebagainya. Tetapi tiba-tiba, karena adanya kemajuan teknologi, negara tersebut beralih kepada sektor industri. Nah, hal inilah yang dapat menimbulkan pengangguran struktural, di mana peralihan dari agraris ke industri pastinya membutuhkan waktu untuk menyesuaikan keterampilan baru sehingga mereka dapat tetap bekerja. Kemudian yang ketiga, pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh waktu yang dibutuhkan orang untuk mencari pekerjaan. Biasanya, pengangguran ini bisa juga disebut sebagai pengangguran sementara. Nah, hal ini terjadi karena adanya kesulitan untuk mempertemukan pencari kerja dengan lowongan pekerjaan, seperti kurangnya informasi ataupun lain sebagainya. Selain itu, pencari kerja yang berhenti karena mencari kesempatan yang lebih baik juga termasuk pada pengangguran friksional. Yang keempat, pengangguran sukarela, yaitu pengangguran yang terjadi karena seseorang yang masih mampu bekerja, tetapi dengan sukarela ia tidak bekerja karena telah memiliki penghasilan dari harta kekayaan yang mereka miliki. Contohnya, karena mereka menyewakan rumah, menyewakan kendaraan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pengangguran musiman, yaitu pengangguran yang terjadi akibat perubahan musim atau kegagalan musim. Contohnya, petani hanya akan bekerja pada saat musim tanam dan musim panen, sedangkan nelayan akan menganggur pada saat musim badai. Dan yang terakhir, pengangguran teknologi, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh adanya penggantian tenaga kerja manusia dengan mesin-mesin canggih sebagai akibat dari kemajuan teknologi, sehingga mengakibatkan penerimaan tenaga kerja manusia semakin menurun karena telah didominasi oleh penggunaan mesin dalam menjalankan proses produksi. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Saada, NIM 200231100027. Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang keadaan pengangguran di Indonesia. Menurut data BPS atau Badan Pusat Statistik, angka pengangguran pada tahun 2002 sebesar 9,13 juta penganggur terbuka, di mana sekitar 450.000 diantaranya yang berpendidikan tinggi. Bila dilihat dari usia penganggur, sebagian besar atau 5,78 jutanya adalah pada usia muda, di mana usia 15-24 tahun. Selain itu, terdapat sebanyak 2,7 penganggur merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, di mana mereka menyerah sebelum mencari pekerjaan itu.
Mereka beranggapan bahwa mereka tidak akan menemukan pekerjaan. Maka situasi seperti inikah yang akan sangat berbahaya dan mengancam stabilitas nasional. Dan berdasarkan Badan Pusat Statistik melaporkan jumlah pengangguran periode pada Agustus 2020 mengalami peningkatan sebanyak 2,67 juta orang. Dengan demikian, jumlah angkatan kerja di Indonesia yang menganggur sebesar 9,77 juta orang. Di mana dengan adanya COVID-19 ini membuat tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Indonesia naik 5,23% menjadi 7,07%. Dan jika dilihat berdasarkan lokasi, jumlah pengangguran di kota itu lebih tinggi atau lebih meningkat dibandingkan di desa, di mana di kota meningkat sebanyak 2,69% dan di desa hanya 0,79%. Dengan adanya pengangguran yang semakin tinggi, maka juga akan mengakibatkan kemiskinan juga akan semakin tinggi. Kemiskinan yaitu simbol sosial yang nyaris absolut dan tak terpecahkan. Kemiskinan selalu ada di Indonesia, di mana dengan adanya COVID-19 di Indonesia menyebabkan angka kemiskinan juga meningkat, di mana menyentuh angka 10,19% pada September 2020. Dan jumlah penduduk miskinnya bertambah 2,76 juta dibandingkan periode tahun lalu. Peningkatan jumlah penduduk miskin ini lantaran pandemi yang menyebabkan banyak kegiatan perekonomian yang tidak berjalan seperti biasa sehingga pendapatan masyarakat tertekan dan akhirnya masyarakat banyak yang menganggur, dan akibat dari pengangguran tersebut kemiskinan semakin merajalela di Indonesia. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afifah Nurmindasari, NIM 2002311000028. Di sini saya akan menjelaskan tentang data pengangguran di Indonesia serta cara-cara mengatasi pengangguran. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang data pengangguran di Indonesia. 1. Angka pengangguran terbuka di Indonesia. Salah satu jenis pengangguran yang bisa diukur menggunakan data Sakernas adalah pengangguran terbuka dan setengah pengangguran. Kedua, angka pengangguran menurut umur. Pengangguran terbuka banyak terjadi di usia remaja 15-29 tahun, lulusan SMP, SMU yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, dan ingin mendapatkan pekerjaan. Yang ketiga, angka pengangguran menurut perkotaan atau pedesaan. Angka pengangguran terbuka di kota lebih besar 13,3% dibandingkan pedesaan, yaitu 8,4%. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara-cara mengatasi pengangguran. Yang pertama, peningkatan mobilitas tenaga kerja dan moral. Kedua, pengelolaan permintaan masyarakat. Yang ketiga, penyediaan informasi tentang kebutuhan tenaga kerja. Selain cara yang telah disebutkan di atas, pemerintah juga mempunyai program yakni melalui kebijakan makro dan mikro. Di antaranya yaitu 1. Mengaitkan secara erat sinergi masalah pengangguran dengan masalah di wilayah perkotaan. Lainnya seperti sampah, pengendalian banjir, dan lingkungan yang tidak sehat. 2. Segera harus disempurnakan kurikulum dan sistem pendidikan nasional, Sisdiknas. Sistem pendidikan dan kurikulum sangat menentukan kualitas pendidikan. Yang ketiga, upayakan untuk mencegah perselisihan hubungan industrial atau yang disebut dengan PHI dan pemutusan hubungan kerja PHK. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismiana Lisa, NIM 20023110029 dari Prodi Ekonomi Pembangunan kelas A. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai inflasi dan pengangguran. Pemerintah juga mempunyai program yakni melalui kebijakan makro dan mikro, di antaranya yang pertama yaitu mengaitkan secara erat atau secara sinergi masalah-masalah pengangguran dengan masalah di wilayah perkotaan lainnya seperti sampah, pengendalian banjir, dan lingkungan yang tidak sehat. Yang kedua yaitu segera menyempurnakan kurikulum dan sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan dan kurikulum sangat penting untuk menentukan kualitas dari suatu pendidikan. Yang ketiga yaitu mengupayakan untuk mencegah perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Pengaruh dari timbulnya inflasi dan pengangguran, yakni semakin tinggi inflasi yang terjadi akan berakibat pada pertumbuhan ekonomi yang sangat menurun, sehingga akan terjadi peningkatan jumlah pengangguran. Oleh karena itu, inflasi sangat berkaitan erat dengan pengangguran. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nindi Adela Pramesti, NIM 2002311000031. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori Phillips. A.W. Phillips adalah salah satu ekonom pertama yang menyajikan bukti kuat tentang hubungan terbalik antara pengangguran dan inflasi upah. Phillips membuat grafik hubungan antara inflasi harga umum dan pengangguran, bukan inflasi upah. Grafik tersebut dikenal sebagai kurva Phillips. Untuk kurvanya bisa dilihat di bawah ini. Dari grafik kurva Phillips tersebut dapat dilihat bahwa tingkat inflasi dan pengangguran memiliki hubungan yang negatif. Semakin tinggi tingkat inflasi, maka tingkat pengangguran akan menurun. Begitupun sebaliknya. Adapun bantahan dari teori kurva Phillips, grafiknya bisa dilihat. Temuan Friedman dan Phillips memunculkan perbedaan antara kurva Phillips jangka pendek dan jangka panjang. Kurva Phillips jangka pendek termasuk inflasi yang diharapkan sebagai penentu tingkat inflasi saat ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.